Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan hasil proyek analisis suara jangkrik dari beberapa macam suhu. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Nisa, saya sendiri, Filza, Arkan, Teris, dan Yola. Secara garis besar, presentasi kali ini akan membahas yang pertama pendahuluan berisi penjelasan suara jangkrik dan tujuan praktikum, yang kedua metode berisi penjelasan cara kerja perekaman suara dan penggunaan Audacity, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Seperti yang kita ketahui, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi pasti melakukan komunikasi meskipun tidak semua dilakukan dengan bersuara. Salah satu hewan yang mampu melakukan komunikasi dengan menghasilkan dan menerima suara adalah serangga. Pada beberapa kelompok serangga, komunikasi memiliki peran penting baik untuk inter maupun intraspesies seperti mencari pasangan, peringatan, pertahanan, atau berkoordinasi dan melakukan interaksi sosial yang kompleks. Nah, dalam pengenalan spesies dan pendugaan populasi, perbedaan tipe suara pada setiap serangga dapat digunakan. Contohnya adalah pada jangkrik. Jangkrik menghasilkan suara dengan membuka dan menutup kedua sayap depan secara serentak dan ketika hentakan sayap menutup, sebagian besar energi akustik akan dihasilkan. Pulse atau syllable merupakan istilah untuk satuan scraper terhadap file pada jangkrik. Nah, jangkrik ini merupakan insekta yang dikenal dengan suaranya yang khas pada malam hari. Suara tersebut dihasilkan oleh jangkrik jantan. Sedangkan jangkrik betina tidak menghasilkan suara, tetapi jangkrik betina memiliki alat untuk menangkap suara, seperti telinga yang terletak pada bagian timpanum di bagian depan. Jangkrik yang digunakan pada praktikum kali ini atau yang digunakan oleh kelompok A3 adalah Gryllus bimaculatus atau jangkrik lapangan. Habitat jangkrik tersebut dekat dengan infrastruktur publik dan merupakan insekta yang hidup di wilayah 4 musim seperti di Indonesia. Dari sekian banyak spesies yang pernah ditemukan di Indonesia, Gryllus bimaculatus merupakan spesies yang paling banyak dibudidayakan. Karena itu, praktikum analisis suara jangkrik dilakukan untuk menganalisis pola suara jangkrik berdasarkan suhu. Tujuan dari dilakukannya praktikum analisis suara jangkrik adalah yang pertama untuk mengetahui variasi suara jangkrik, yang kedua adalah untuk menganalisa pola suara jangkrik berdasarkan suhu yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menganalisa suara jangkrik dengan software Audacity. Pertama, kita perlu memasukkan dulu file rekaman yang akan dianalisa dengan klik file, import, audio, dan pilih file yang akan dianalisa. Setelah itu klik open, dan tampil rekamannya seperti ini. Setelah itu, blok seluruh rekamannya dengan Ctrl A, kemudian untuk menghilangkan pengotor yang ada di rekaman ini, kita perlu klik Effect, kemudian Noise Removal and Repair, Noise Reduction, kemudian klik Get Noise Profile. Setelah itu, klik Effect kembali, kemudian Noise Removal and Repair, Noise Reduction, dan klik OK. Proses noise reduction ini bisa dilakukan berkali-kali hingga mendapatkan hasil rekaman yang bebas dengan pengotor. Setelah merasa cukup, untuk mendapatkan call duration, kita perlu memblok bagian dari call tersebut seperti ini. Kemudian lihat bagian selection-nya, pilih yang start and length of selection. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa durasinya adalah 0,119 detik untuk call duration. Kemudian untuk call period, kita perlu memblok bagian
dari call duration ini hingga bagian sebelum call berikutnya, seperti ini. Di sini didapatkan call periodnya adalah 0,346 detik. Kemudian untuk pulse number kita perlu memblok bagian call lagi. Kemudian kita lakukan zoom in hingga terlihat pulse. Di sini didapatkan dua jumlah pulse, di mana jarak di antara ini disebut interpulse interval, yang durasinya adalah 0,019 detik. Kemudian kita bisa zoom out kembali. Setelah ini kita dapat mengetahui frekuensi dominan dari suara ini dengan cara Ctrl A, kemudian klik Analyze, Plot Spectrum, dan tampil grafik seperti ini. Di sini kita pilih arahkan kursornya ke peak yang paling tinggi. Di sini peak yang paling tinggi ini memiliki frekuensi 5894 Hz, di mana nanti frekuensi domainnya itu didapat dari desibel yang ada dikurang dengan 10 atau ditambah dengan 10, sehingga didapatkan range untuk frekuensi domainnya. Untuk suhu-suhu yang lain, yaitu suhu normal dan juga suhu panas, bisa dilakukan hal yang sama. Berikut ini merupakan hasil analisis suara jangkrik yang diperoleh dari software Audacity berdasarkan perlakuan suhu ruang, suhu luar ruangan, dan juga suhu ruangan ber-AC. Dapat dilihat di sini perbedaan dari call duration, call period, pulse number, interpulse interval, frekuensi dominan, dan frekuensi domain setiap perlakuan. Jangkrik menghasilkan suara yang dikenal sebagai calling song, yang terdiri dari syllable period, chirps duration, syllable duration, dan intensitas suara. Syllable merupakan serangkaian 3-5 gelombang suara yang dihasilkan oleh jangkrik, dan chirps terbentuk dari rangkaian syllable dengan durasi sekitar 120-200 ms. Suara yang dihasilkan ini disebut sebagai stridulasi dan menghasilkan bunyi yang khas pada jangkrik. Perilaku nyanyian jangkrik dapat menghasilkan pola bunyi yang berbeda tergantung pada kondisi jangkrik tersebut. Ada 3 pola suara yang dikenal, yaitu calling berupa nyanyian panggilan yang nyaring untuk menarik perhatian betina, kemudian ada mating call atau panggilan kawin, dan yang terakhir ada agonistik, yaitu suara yang dihasilkan saat jangkrik agresif. Berdasarkan hasil analisis suara jangkrik yang telah dilakukan pada berbagai suhu, dapat diketahui bahwa suhu lingkungan memiliki pengaruh terhadap suara yang dihasilkan oleh jangkrik jantan. Terjadinya peningkatan suhu ini akan mempengaruhi pulse rate dari suara jangkrik secara linear. Ketika suhu meningkat, pulse rate suara jangkrik juga ikut meningkat. Peningkatan pulse rate ini ditandai dengan semakin pendeknya call duration serta interpulse interval. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh oleh kelompok 3 bahwa call duration serta interpulse interval dari suara jangkrik semakin pendek ketika suhu meningkat. Peningkatan pulse rate ini juga disebabkan oleh peningkatan laju metabolisme jangkrik ketika suhu lingkungannya lebih tinggi. Frekuensi suara jangkrik menjadi lebih tinggi karena jangkrik merupakan hewan eksoterm, sehingga kenaikan suhu akan menyebabkan meningkatnya laju metabolisme. Naiknya laju metabolisme akan meningkatkan tingkat agresivitas pada jangkrik, sedangkan pada suhu rendah, frekuensi suara jangkrik menurun karena laju metabolismenya menurun juga, sehingga perilaku jangkrik menjadi lebih pasif.